Halo teman-teman semua, aku Meliana ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS Hubungan Internasional. Pertanyaan pertama, jelaskan definisi hubungan internasional dan sebutkan 3 aktor utama yang berperan dalam hubungan internasional. Bagaimana peran masing-masing aktor tersebut dalam dinamika politik global? Definisi hubungan internasional adalah disiplin ilmu yang mempelajari interaksi antar negara-negara, sektor, non-negara dalam area global. Ini mencakup politik, ekonomi, hukum internasional, dan institusi yang mempengaruhi dinamika global. Yang pertama, negara. Negara adalah aktor utama yang bertindak sebagai entitas berdaulat dengan kewarganegaraan penuh atas wilayah. Negara berperan dalam pembentukan kebijakan luar negeri, perjanjian internasional, partisipasi, dan organisasi internasional. Kemudian mediasi konflik, membantu menyelesaikan konflik melalui dialog dan negosiasi. Regulasi global, menciptakan aturan dan standar yang mengatur hubungan antar negara. Bantuan, menciptakan aturan dan standar yang mengatur hubungan antar negara. Bantuan pembangunan, menyediakan bantuan teknis dan keuangan untuk negara-negara berkembang. Kemudian yang ketiga, aktor non-negara. Aktor non-negara mencakup LSM, perusahaan multinasional dan individu berpengaruh yang terlibat dalam advokasi kebijakan, mempengaruhi kebijakan pemerintah dan internasional melalui kampanye dan lobi implementasi. Program, melaksanakan program yang di lapangan, terutama dalam bidang kemanusiaan dan lingkungan. Kerjasama global, menjalin kerjasama lintas negara untuk mencapai tujuan bersama seperti perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan. Pertanyaan kedua, bandingkan dan kontraskan teori realisme dan liberalisme dalam hubungan internasional. Bagaimana masing-masing teori menjelaskan penyebab konflik dan kerjasama antar negara? Pandangan realisme memandang hubungan internasional sebagai area konflik yang didorong oleh kepentingan nasional dan kekuasaan. Negara bertindak untuk mempertahankan kekuatan dan keamanan mereka. Penyebab konflik terjadi karena persaingan kekuasaan dan kepentingan yang saling bertentangan. Negara berperilaku secara rasional untuk memaksimalkan keamanan dalam sistem anarki. Kerjasama dianggap sulit dicapai karena negara selalu mencurangi niat negara lain. Kerjasama hanya terjadi jika sejalan dengan kepentingan nasional. Pandangan liberalisme percaya pada kemungkinan kerjasama internasional dan nilai institusi global. Negara bukan satu-satunya aktor penting. Aktor non-negara dan organisasi internasional juga signifikan. Penyebab konflik, yang pertama, konflik bisa dihindari melalui institusi internasional, perdagangan, dan intervensi ekonomi yang meningkatkan keuntungan bersama. Kemudian kerjasama adalah hal yang alami karena negara memiliki kepentingan dalam perdamaian dan stabilitas. Institusi internasional di dalam hukum memainkan peran penting dalam mendorong kerjasama dan mengurangi konflik. Pertanyaan keempat, jelaskan dampak positif dan negatif globalisasi terhadap hubungan internasional. Berikan contoh konkret untuk masing-masing dampaknya. Dampak positif, ekonomi global. Globalisasi meningkatkan perdagangan internasional dan investasi asing yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya, peningkatan perdagangan negara-negara ASEAN melalui kesepakatan perdagangan bebas. Sosial budaya, globalisasi memfasilitasi pertukaran budaya dan ide yang dapat memperkaya budaya lokal dan meningkatkan pemahaman antarbangsa. Contoh, penyebaran teknologi dan inovasi melalui internet.
Dampak negatifnya, ketidaksetaraan. Globalisasi dapat meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi di mana dengan atau kelompok tertentu mendapatkan manfaat lebih besar dibandingkan yang lain. Contohnya, perbedaan besar antara negara maju dan berkembang dalam hal akses terhadap teknologi dan pasar. Kemudian ketergantungan ekonomi, negara dapat menjadi bergantung pada pasar global yang membuat mereka rentan terhadap krisis ekonomi global. Contohnya, krisis keuangan 2008 yang berdampak global karena keterkaitan ekonomi antar negara. Apa peran diplomasi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional? Berikan contoh kasus di mana diplomasi berhasil menghindari atau menyelidiki konflik. Mediasi dan negosiasi. Diplomasi memungkinkan negara-negara untuk berkomunikasi dan bernegosiasi untuk menyelesaikan perbedaan dan memecahkan eskalasi konflik. Kemudian pembentukan analisis. Melalui diplomasi, negara dapat membentuk dan aliansi dan kesepakatan untuk meningkatkan keamanan kolektif dan mencegah konflik. Kemudian, pengembangan hubungan bilateral multilateral. Diplomasi memperkuat hubungan bilateral dan multilateral yang stabil dan produktif. Contoh kasus kesepakatan David 1978, diplomasi berhasil mengakhiri konflik antara Mesir dan Israel dengan mendatangi kesepakatan David yang dimensi oleh Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter, menghasilkan perjanjian yang bertahan hingga saat ini. Analisis peran organisasi internasional dalam mengenai perubahan iklim global. Sebutkan 3 organisasi yang terlibat dalam bagaimana kontribusi mereka dalam mengatasi masalah ini. United Nations Framework Convention. Kontribusi mengadakan konferensi tahunan yang mengumpulkan negara-negara untuk bernegosiasi tentang tindakan global terhadap perubahan iklim, menghasilkan kesepakatan penting seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris II. Intergovernmental Panel of Climate. Kontribusi menyediakan laporan ilmiah tentang perubahan iklim yang digunakan sebagai dasar untuk kebijakan dan tindakan internasional. IPCC menghubungkan penelitian dari seluruh dunia untuk memberikan penilaian tentang kondisi iklim global. Kemudian 3, Green Climate Fund. Kontribusi memberikan dukungan finansial kepada negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan perubahan iklim. GCF mendukung proyek-proyek yang membantu negara-negara atau antar negara meningkatkan ketahanan iklim mereka. Terima kasih yang sudah menonton.